I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan alasan dari gambar pertama dari soal nomor 1. Dalam proses penelitian, ilmuwan perlu berpikir kritis untuk merancang eksperimen yang valid. Mereka harus mampu menganalisis informasi dengan cermat, mengevaluasi berbagai kemungkinan penjelasan untuk fenomena yang diamati, serta mengidentifikasi kelemahan dalam pendekatan mereka. Berpikir kritis membantu ilmuwan untuk menghindari bias dan kesalahan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Cinta dan antusiasme terhadap iptek memberikan ilmuwan motivasi yang kuat untuk terus menjalani pertentangan dan hambatan dalam penelitian. Ketika seseorang mencintai bidangnya, mereka lebih mungkin untuk mengatasi kesulitan dan tetap bersemangat bahkan saat menghadapi kendala. Jadi kesimpulannya adalah, semangat mencintai iptek juga bisa mendorong pertumbuhan pribadi dan perkembangan ilmuwan. Mereka terus belajar, berkembang, dan menjadi ahli dalam bidang yang mereka cintai. Jadi, itu alasan saya dari gambar nomor 1, soal nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan alasan soal nomor 2 pada gambar 2. Berpikir kritis membantu siswa-siswi dalam memahami tugas secara mendalam. Mereka perlu menganalisis persyaratan tugas, mengidentifikasi tujuan utama, dan memahami bagaimana menguraikan setiap elemen yang dibutuhkan. Ini memastikan bahwa diskusi mereka berfokus dan menghasilkan rencana kerja yang terstruktur. Semangat mencintai iptek mendorong siswa-siswi untuk melakukan penelitian lebih mendalam dalam rangka memahami konteks tugas. Ini melibatkan pencarian sumber informasi terpercaya dan relevan, sehingga solusi mereka didasarkan pada pemahaman yang kuat terhadap pemateri. Penerapan bersikap Dari kesimpulan semua itu, penerapan bersikap kritis dan semangat mencintai iptek dalam diskusi tugas kelompok membantu siswa-siswi menghasilkan solusi yang baik, inovatif, dan didukung oleh pemahaman yang mendalam terhadap materi. Sekian dari alasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan alasan saya pada gambar ketiga soal nomor 1. Berpikir kritis membantu pria tersebut dalam memilih aplikasi peta atau sumber informasi yang paling akurat dapat diandalkan untuk mencari alamat yang diinginkan. Ia akan mempertimbangkan bagai opsi dan memilih yang paling sesuai. Menggunakan aplikasi peta pada handphone dan contoh nyata manfaat teknologi. Semangat mencintai iptek mendorong pria tersebut untuk menguasai penggunaan aplikasi tersebut secara efektif dan efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca gambar kedua dari soal nomor 1. Berpikir kritis membantu guru dalam merumuskan pertanyaan atau komentar yang merangsang diskusi lebih lanjut dengan murid. Ini menciptakan lingkungan kelas yang aktif dan berfokus pada pemahaman mendalam. Dalam merespon pertanyaan murid, semangat mencintai iptek mendorong guru untuk memberikan jawaban yang didukung oleh bukti atau referensi yang sahih. Ini mengajarkan kepada murid tentang pentingnya fakta dan informasi yang terverifikasi. Dari kesimpulan semua itu, penerapan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek dalam interaksi antara guru dan murid membantu membangun pemahaman yang lebih baik, mendorong pembelajaran yang mendalam, dan memastikan bahwa pengetahuan yang diberikan relevan dengan dunia yang terus berkembang. Jadi itu alasan saya pada gambar nomor 2, soal nomor 1. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberi alasan pada gambar pertama soal nomor 2. Ayat Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 190 sampai 191 mengajak manusia untuk merenungi ciptaan Allah di alam semesta dan bagaimana segala sesuatu diciptakan dalam rangka mengajarkan pengetahuan kepada manusia.
Pesan ini menghubungkan antara semangat mencintai iptek dengan pengakuan terhadap kebesaran Allah dalam ciptanya. Dengan semangat mencintai iptek, seseorang berusaha memahami dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan untuk mengungkap rahasia ciptaan Allah. Ayat Quran Surat Ar-Rahman, surah ke-55 ayat 33, menekankan bahwa semua makhluk dalam alam semesta, termasuk manusia, tidak dapat menandingi keagungan Allah. Hal ini menunjukkan pentingnya berpikir kritis dan rendah hati dalam menghadapi pengetahuan pencapaian manusia. Semangat mencintai iptek tidak boleh mengaburkan pengakuan akan kebesaran Allah sebagai penciptaan segala sesuatu. Jadi itu alasan saya pada gambar pertama soal nomor 2. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memberi alasan saya pada gambar kedua soal nomor 2. Ayat Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 190 sampai 191 mengajak manusia untuk merenungi ciptaan Allah di alam semesta. Konteks percakapan ini, kedua pria tersebut dapat berdiskusi tentang bagaimana melalui pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi mereka bisa lebih mendalam mengenali keagungan penciptaan Allah. Pemahaman ilmiah tentang alam semesta dan makhluk-makhluk di alamnya dapat meningkatkan keimanan mereka dengan mengungkapkan keagungannya. Ayat Quran surat Ar-Rahman surat 55 ayat 33 menunjukkan bahwa segala ciptaan di alam semesta adalah bukti dari keagungan Allah. Pada saat mereka berbicara, mereka dapat membahas bagaimana semangat mencintai iptek, seperti menjelajahi ilmu, pengetahuan, dan teknologi, dapat membantu mereka memahami dan menghargai ciptaannya yang luar biasa. Pemahaman ini dapat menumbuhkan rasa takjub dan keimanan yang lebih dalam. Dalam percakapan tersebut, mereka juga dapat merujuk pada hadis yang relevan, seperti hadis mendorong mencari ilmu bahkan hingga ke negeri Cina. Mereka dapat mendiskusikan bagaimana semangat mencintai iptek membantu dalam mencari pengetahuan lebih luas dan bagaimana itu sejalan dan nilai-nilai Islam yang mendorong umat untuk belajar dan memahami. Kesimpulan semua itu, hubungan antara kualitas keimanan berpikir kritis, semangat mencintai iptek, pesan Al-Quran, dan hadis terkait adalah bahwa pemahaman akan penciptaan Allah dan rasa takjub terhadapnya dapat diperdalam melalui pengetahuan ilmiah. Berbicara tentang hal ini di alam dialog mengabarkan bagaimana semangat mencintai iptek menguatkan iman dan bagaimana berpikir kritis dapat membantu menghubungkan antara ilmu pengetahuan dan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu alasan saya pada gambar kedua soal nomor 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan alasan pada gambar 3 soal nomor 2. Pesan Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat 190 sampai 191 menunjukkan bahwa alam semesta dan segala isinya diciptakan untuk tujuan mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Dalam konteks percakapan karyawan, diskusi bisa mengarah pada bagaimana semangat mencintai iptek dapat memungkinkan mereka untuk memahami lebih dalam tugas dan tanggung jawab mereka di kantor. Dengan berpikir kritis, mereka dapat mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan kualitas kerja mereka dengan memanfaatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi itu adalah alasan saya
dari gambar ketiga soal nomor 2. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Daud. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan membacakan jawaban saya pada soal nomor 3. Sebutkan hikmah berpikir kritis dan semangat mencintai iptek dengan baik. Tentukan gambar yang mana beserta penjelasannya. Hikmah berpikir kritis dan semangat mencintai iptek dengan baik yaitu 1. Kemampuan pemecahan masalah, 2. Pengambilan keputusan yang bijak, 3. Kepedulian terhadap bukti dan fakta, 4. Peningkatan kreativitas, 5. Persiapan untuk dunia yang berubah cepat, 6. Pengembangan kemampuan argumentasi, 7. Peningkatan kemampuan belajar seumur hidup, 8. Kebebasan berpikir, 9. Peningkatan efektivitas komunikasi, 10. Peningkatan keberlanjutan dan inovasi. Di sini saya akan memberi alasan saya pada gambar pertama soal nomor 3. Terlihat pada gambar tersebut beberapa guru yang sedang rapat atau berdiskusi. Mengapa gambar tersebut masuk pada soal nomor 3? Di sini saya akan membacakan alasan saya. Dalam situasi rapat, orang tua sering dihadapkan pada masalah dan tantangan tertentu. Untuk menemukan solusi yang efektif, mereka perlu menerapkan pemikiran yang analitis dan kritis. Topik yang dibahas dalam rapat seringkali terkait dengan perkembangan terbaru dalam iptek. Ini dapat membangkitkan minat untuk mengeksplorasi inovasi dan perkembangan terbaru. Jadi, rapat seperti ini dapat menjadi kesempatan yang baik untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Jadi itu adalah alasan saya pada gambar pertama soal nomor 3. Di sini saya akan memberi alasan saya pada gambar kedua soal nomor 3. Terlihat pada gambar kedua, ada 3 mahasiswa yang sedang melihat handphone yang di dalamnya seperti berita atau informasi. Di sini saya akan membacakan alasan saya. Dalam membaca berita, mahasiswa harus mampu menganalisis berbagai perspektif yang mungkin ada dalam sebuah cerita. Ini mengharuskan mereka untuk berpikir kritis tentang sudut pandang yang berbeda. Melihat berita melalui aplikasi atau situs web di handphone melibatkan penggunaan teknologi. Ini dapat menginspirasi minat dalam pemahaman lebih lanjut tentang teknologi dan bagaimana teknologi memengaruhi berita dan informasi. Jadi, melihat berita melalui handphone bukan hanya sebagai kegiatan menghibur, tetapi juga bisa menjadi peluang untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek, ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Jadi itu alasan saya pada gambar kedua soal nomor 3. Di sini saya akan membacakan alasan saya pada gambar ketiga soal nomor 3. Terlihat pada gambar di samping ini seperti seorang pria yang berbentuk puzzle yang sedang memikirkan sesuatu atau mencari solusi dari masalah yang dia pikirkan. Di sini saya akan membacakan alasan saya mengapa itu masuk pada soal nomor 3. Ketika pria tersebut sedang mencari solusi atau memikirkan sesuatu, kemungkinan besar dia sedang menghadapi suatu masalah atau tantangan. Ini mendorongnya untuk melakukan analisis yang mendalam tentang akar permasalahan dan berpikir kritis tentang berbagai cara untuk menyelesaikannya. Bagian dari mencari solusi adalah berpikir kreatif dan mungkin menemukan solusi yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Hal ini juga dapat mendorong minat dalam inovasi dan eksplorasi ilmu pengetahuan yang lebih dalam. Jadi, bahkan dalam situasi sederhana seperti ini, berpikir kritis dan semangat mencintai iptek, ilmu pengetahuan alam dan teknologi, dapat muncul ketika seseorang mencoba mencari solusi atau memikirkan sesuatu dengan cermat. Jadi itu adalah alasan saya pada gambar ketiga soal nomor 3. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Daud dari kelompok 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 4. Soal nomor 4 yaitu, iptek yang kita nikmati saat ini merupakan hasil berpikir kritis dari rangkaian generasi umat manusia, sehingga menemukan banyak teknologi yang pada akhirnya menjadikan hidup semakin mudah dan simpel. Semua itu wujud dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berpikir dan bertafakur.
Sayangnya saat ini ditemukan banyak manusia yang semakin jauh dari aturannya. Apa saja yang harus dilakukan manusia agar dengan iptek hidupnya semakin dekat kepadanya? Di sini saya akan menjawab dari soal nomor 4. Untuk menjalani kehidupan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan agama. Meningkatkan pemahaman tentang agama dan keyakinan pribadi adalah kunci. Ini melibatkan pembelajaran Al-Quran, hadis, dan prinsip-prinsip Islam yang mengajar tentang moral, etika, dan tanggung jawab sosial. 2. Refleksi dan tafakur. Menghabiskan waktu untuk merenung dan merenungkan penciptaan Allah dan kebesarannya dapat membantu mendekatkan diri kepadanya. Ini bisa dilakukan melalui ibadah, meditasi, dan berkontemplasi tentang tanda-tanda kebesarannya di alam semesta. 3. Keseimbangan teknologi. Menggunakan iptek dengan bijaksana adalah penting. Hindari penggunaan yang berlebihan atau yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Pastikan teknologi mendukung kehidupan yang lebih baik dan tidak menjadi penghalang dari ketaatan agama. 4. Belajar selalu. Terus berusaha memperdalam pengetahuan tentang agama dan iptek. Ini memungkinkan seseorang untuk memahami cara-cara di mana iptek dapat digunakan untuk memajukan nilai-nilai agama. 5. Doa dan ibadah. Doa adalah sarana berkomunikasi dengan Allah. Selalu berdoa, memohon petunjuk, dan meminta keberkahan dalam penggunaan iptek serta dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 6. Selain itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara perkembangan iptek dan nilai-nilai agama dalam hidup kita dengan melibatkan diri dalam praktek-praktek agama dan menggabungkannya dengan pemanfaatan iptek yang bijaksana. Seseorang dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan dekat dengan Allah. Jadi itu adalah jawaban nomor 4. Di sini gambar yang bersangkutan yaitu ada 2. Di sini saya akan memberi alasan saya pada gambar pertama soal nomor 4. Terlihat pada gambar pertama yaitu seorang ibu yang sedang merenung kehidupannya atau masalah yang sedang ia hadapi. Mengapa gambar tersebut masuk pada soal nomor 4? Karena merenung juga dapat menjadi bagian dari menjalani kehidupan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti 1. Refleksi dan tafakur. Merenung adalah salah satu bentuk refleksi dan tafakur yang dalam Islam dianjurkan. Saat seorang merenung, dia dapat menggunakan waktu tersebut untuk berpikir tentang penciptaan Allah, makna hidup, dan bagaimana tindakan dan keputusan dalam kehidupannya. Mencerminkan nilai-nilai agama, ini adalah bentuk introspeksi diri yang mendalam. 2. Doa dan ibadah pribadi. Merenung juga dapat menjadi waktu yang tepat untuk berdoa dan beribadah secara pribadi. Ibu dapat menggunakan saat merenung untuk berbicara dengan Allah, memohon petunjuk, dan merenungkan berbagai aspek iman dan spiritualisasinya. 3. Keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Merenung juga dapat membantu seseorang mengevaluasi keseimbangan dalam hidupnya. Ibu dapat merenungkan apakah dia telah memberikan waktu yang cukup untuk keluarga, ibadah, dan pekerjaan. Ini adalah langkah penting dalam mencapai harmoni antara tanggung jawab sehari-hari dan nilai-nilai agama. 4. Alasan utama merenung adalah untuk memungkinkan diri untuk lebih mendalami hubungan dengan Allah dan untuk menghubungkan nilai-nilai agama dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Ini adalah cara untuk mencapai kedekatan spiritual yang lebih dalam dan menjadi lebih sadar akan arah hidup yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu, merenung adalah tambahan yang berharga untuk langkah-langkah sebelumnya dalam menjalani kehidupan yang lebih dekat dengan Allah dalam era iptek. Jadi itu adalah alasan saya pada gambar pertama soal nomor 4. Di sini saya akan memberi alasan saya pada gambar kedua soal nomor 4. Terlihat pada gambar kedua itu ada beberapa pria yang sedang membaca Al-Quran. Di sini saya akan menjawab alasan saya mengapa gambar tersebut masuk pada soal nomor 4.
Membaca Al-Quran adalah untuk mendalami pemahaman agama, meningkatkan kualitas ibadah, dan mencapai kedekatan spiritual dengan Allah. Dengan mengintegrasikan membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, laki-laki dapat menciptakan hubungan yang lebih dalam dengan Allah dan menerapkan nilai-nilai agama dalam setiap aspek kehidupan mereka. Membaca Al-Quran adalah salah satu cara paling kuat untuk menjalani kehidupan yang lebih dekat dengan Allah dalam konteks agama Islam. Jadi itu adalah alasan saya pada gambar kedua soal nomor 4. Sekian, terima kasih.